dari umat Islam ikut membantu. Kita kerjasama sama umat gitu ya. Kristen. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Kawan, jumpa kembali dengan saya Media Magampeng, saluran informasi perkembangan umat Hindu, sosial, ekonomi, dan budaya di pelosok Jawa Timur. Pada liputan pagi hari ini, kami sekarang ini berada di Dusun Wates, Desa Galimdawa, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, akan meliput perbaikan mural di Dusun Wates ini. Mari kita ikuti bersama-sama liputan pada pagi hari ini. Semoga pada pagi hari ini ada manfaatnya buat teman-teman sedharma di seluruh Nusantara. Kawan, Pura Tribuana sekarang ini sedang melaksanakan renovasi pembuatan Padmasana yang ada di Dusun Wates ini. Karena hampir 30 tahun Padmasana pernah dirusak oleh oknum yang kurang bertanggung jawab terhadap tempat ibadah umat Hindu ini. Dan sekarang ini beberapa umat Hindu dari lintas agama baik Hindu, Kristen maupun Islam bergotong royong untuk pembuatan Padmasana. Dan ini adalah merupakan proses, kawan, yang ada di depan kami ini, pengayakan pasir dicampur dengan air untuk membuat sebuah pahatan untuk relief. Merenovasi Padmasana ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, diperlukan hampir 150 juta. Buat teman-teman sedharma di seluruh Nusantara ingin mendonasikan sebagian rezekinya untuk pembangunan Padmasana yang berada di Dusun Wates, amat sangat diperlukan karena biaya ini tidak sedikit. Dikarenakan penduduk di sekitaran Dusun Wates ini memang cukup minus dari segi pendapatan ekonominya, apalagi di wilayah Kecamatan Wonosalam ini belum ada panenan sama sekali. Mungkin buat teman-teman sedharma di seluruh Nusantara ingin menyumbang sebagian rezekinya, silakan menghubungi rekening yang tertera di deskripsi kami ini. Untuk sisi sebelah timur ini temboknya akan dihancurkan dengan tujuan untuk memperlebar ruang Padmasana yang akan didirikan nanti. Karena Padmasana yang didirikan ini diperkirakan membutuhkan sekitar tingginya hampir 7 meter. Karena pembangunan Padmasana dibutuhkan biaya yang cukup banyak, menelan sekitar 100 lebih, karena dana yang sudah tersedia dari bantuan Bimas
Provinsi Jawa Timur sekitar hampir 40 juta rupiah. Inilah suasana kebersamaan dari lintas agama baik Kristen, Hindu maupun Islam. Tanya Pak, untuk kegiatan ini dari umat mana? Dari umat Kristen atau Hindu? Kristen. Kristen. Iya. Untuk kegiatan pada pagi hari ini sebagai umat Kristen bagaimana Pak? Menurut dari hati saja di sini kan sudah umum bersaudara, bukannya pilih kasih. Iya. Dari orang Jawa gak pilih kasih. Iya. Seduluran sak onoe. Terus sebagai umat Kristiani, pembongkaran yang ada di sini, sikap toleransi beragama di Dusun Wates ini seperti apa Pak? Ya seperti kebiasaan, ya imbal balik dulu Hindu Islam membantu membuat gereja, terus Saling membantu Islam, ya. Islam Kristen juga membantu Hindu. Seperti dulu yang membuat masjid, ya seperti itu Kristen sama Hindu juga ikut membuat masjid. Terus dari umat Kristiani untuk wilayah Dusun Wates itu sekitar berapa umat? Ya sekitar 23. 23 untuk Kristen ya? Ya. Terus ini harapan kedepannya Pak, untuk di samping untuk meningkatkan toleransi beragama di desa ini, buat toleransi di Nusantara bagaimana Pak? Ya saling mendukung. Iya, saling kerukunan ya Pak. Iya. Ya saling mendoakan, yang Kristen mendoakan yang Hindu supaya tetap bersaudara, juga kepada yang saudara Islam juga tetap mendukung. Mari kita sama-sama berbakti, ngabekti yang Gusti Ingkang Maha Agung. Karena semua agama kerukunan. Ya tetap masalah kerukunan gimana ya? Ya tetap seperti bersaudara. Iya. Nggak ada bandingnya ini hitam itu putih itu merah, nggak ada. Iya. Yo, terima kasih Pak. Ya. Itulah kawan hasil wawancara kami dengan salah satu umat Kristen yang telah memberikan informasi kepada kami bahwa beliau sendiri sebagai penganut non Hindu yaitu Kristen, dia membantu dengan sukarela, dengan tenaganya, karena ini adalah mewujudkan rasa hidup kerukunan antar umat beragama dan meningkatkan toleransi di tengah-tengah masyarakat, juga di tengah-tengah desa. Dalam kehidupan berantar umat beragama, saling menjaga toleransi amat sangat diperlukan. Terutama adalah sikap gotong royong. Ini sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada saat hari raya Nyepi maupun Idul Fitri. Kita akan cari informasi untuk lebih mendalamnya seperti apa, mungkin dari umat Hindu yang akan memberikan informasi tentang pembangunan pura ini. Bisa diterangkan untuk apa itu pengayakan pasir dengan apa itu air bagaimana Pak? Kok sampai untuk apa itu itu kan sudah diayak kan? Kok diayak kembali? Bisa diterangkan? Oh iya. Itu untuk kita membuat ornamen ya, seperti karang buah, karang gajah, dan juga pokoknya ornamennya Padmasana. Iya. Tujuan ditapis, diayak biar lembut. Terus ini Pak, untuk ini tukangnya sendirian atau mungkin ada bantuan dari lain? Ya kita kerjasama sama umat gitu ya. Terus ini harapan ke depan Pak, jadi pembangunan Padmasana setelah pembongkaran ini ke depannya bagaimana Pak? Sebagai Undaki sendiri. Oh iya. Untuk kedepannya kita akan jadi untuk Padmasana yang sekarang yang agak kecil gitu. Jadi umat menghendaki Yang agak besar, yang agak besar, tinggi. mulai
dengan apa berkayangan. Terus ini untuk gambar ini bagaimana Pak? Untuk pembuatan apa itu mencontek dari pura yang lain atau bagaimana? Enggak, kita buat sendiri. Buat sendiri. Oke Pak, terima kasih Pak. Itulah kawan, hasil informasi yang diberikan kepada kami dari salah satu tukang yang membuat Padmasana yang disebut dalam istilah Hindu adalah sebagai undaki. Beliau adalah seorang satu-satunya di Kabupaten Kediri yang memiliki keahlian sebagai undaki, terutama membuat Padmasana di pura-pura di wilayah Kabupaten Kediri ataupun juga di wilayah Kabupaten Jombang. Sedangkan di Kabupaten Jombang sendiri tidak memiliki undaki sama sekali. Karena membuat Padmasana ini diperlukan butuh keahlian hanya orang-orang yang memiliki kemampuan membuat Padmasana seperti ini. Undaki adalah merupakan seorang pengrajin ataupun seorang profesional yang ahli membuat Padmasana seperti ini. Proses pembangunan ini nanti akan butuh waktu yang cukup lama kawan, karena dana yang diperlukan memang tidak sedikit. Perlu kami ulangi lagi, bantuan dari teman-teman sedharma amat sangat diperlukan, karena dana yang minim ini baru diselesaikan untuk pembuatan fondasi. Seksi pembangunan Pura Tribuana. Ini apa betul Pak untuk Padmasana di Pura Tribuana ini dibongkar total ya Pak ya? Iya, dibongkar nih. Merginya teman. Sudah berdiri sejak 28 tahun yang lalu. Padma ini pernah dirusak sama seseorang yang tidak bertanggung jawab. Maka Pura Tribuana di sini buat saya dari rumah untuk membuat lagi Padma supaya utuh seperti awal dibangun. Terus awalnya ini rencana ini untuk mandala utamanya ini didirikan apa di lebih tinggi lagi atau bagaimana? Mau didirikan lagi ditambah 1 meter Pak. Terus Padmane sebelumnya kan 4 meter, ya. Mau ditinggikan menjadi 8,5. Untuk awal mendirinya pura ini apa pernah dapat bantuan dari pemerintah Jombang Pak? Belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Pernah sama sekali. Terus untuk kegiatan gotong royong ini melibatkan lintas agama atau tidak? Iya, dari umat Nasrani, dari umat Islam ikut membantu. Apa ini dikerjakan secara bergilir? Iya, sementara ini awal fondasi semua ikut umat, nanti giliran tiap hari gilir 5 orang dari umat. Terus untuk kegiatan umat Pak apa saja di sini Pak? Di sini yang rutin itu tiap malam legi, purnomo tilem, purnomo itu, terus acara tiap perayaan itu aktif kasus. Ini ada Pak Rahman Pak masih berkembang kan. Iya. Berarti ten Jombang itu ya pripun nggih nyaten kota santri nggih. Umat iki dinyadari yang minoritas tapi gini kendala saja. Ini Pak. Dana-dana dene bangunnya kan iki nggih swadaya pribadi saking umat. Swadaya umat sendiri ya Pak. Untuk jumlah umat itu di sini ada berapa Pak? Kalau kakak sekitar 38, kalau jiwa sekitar 132. Luar biasa, berarti banyak ya Pak umat Hindu di sini ya Pak. Betul. Terus ini untuk harapan ke depan pembangunan Padmasana ini kan tidak apa itu membutuhkan biaya yang tidak kecil. Ini harapan ke depan buat umat Hindu sedharma seluruh Nusantara. Jadi mudah-mudahan dari umat Hindu seluruh Nusantara kami membutuhkan kurang dana lah, sama nambah-nambah ini loh Pak. Umat Jombang tak merasa keberatan lah, nggak berat bosan tapi memang kuat terus. Terus ini biaya yang diperlukan untuk membuat Padmasana sampai jadi ini diperkirakan berapa juta?
sekitar berapa puluh juta untuk Itu kan sementara ini kan dari swadaya umat Angsa Yotro mendapat dana sekitar 42. Nah, pembuatan Padma ini sampai jadi sekitar 182. 182. Iya. Jadi untuk pembangunan Padmasana ini kalau dari swadaya umat pasti nggak mampu ya Pak? Nggak mampu, Tidak mampu. terus terang nggak mampu. Mudah-mudahan dari umat Hindu sejarah Indonesia bisalah mengelurkan kurnia untuk Pura Tribhuwana. Ya untuk memberikan sebagian rezeki untuk sumbangannya di Pura Tribhuwana ini. Betul. Mungkin dari sumbangan Sangat membutuhkan. Pak. dari sumbangan ini tadi mungkin dari umat Hindu Dharma disalurkan kemana? Salurkan ke rekening Jatim. Kampung nggak ada, sudah punya Ke rekening pura Pak ya? pura. Sudah punya sendiri ya Pak? Sudah Ini untuk lokasi tanah ini sudah milik pura atau bagaimana Pak? milik pura. Oh luar biasa. Semua milik pura. Jadi kiranya kalau ada yang membantu tidak ragu lagi gitu loh Pak? Tidak. Ini saya mau tanya ya, ini kan pasir yang ini kan sudah diayak, ini kok masih diayak lagi, mungkin bisa diceritakan? Ini Mas, ini untuk membuat relief atau ukir-ukiran buat Padma ini. Dari ayak yang besar sampai yang kecil supaya pengukirannya lebih mudah. Seperti ini loh Mas, kerukunan umat Hindu di Pura Tribhuwana. Memang saya membutuhkan sekali ukuran dunia dari umat di dalam seluruh Indonesia. Melihat keguyuban umat-umat ini, saya merasa bagaimana gitu. Kekompakan itu Mas. Jadi umat Hindu di Wates ini, terutama di Galungdewa ini, mungkin kan pendapatannya minus. Pertama kan tidak ada panenan untuk tahun ini Pak. Iya. Tapi untuk dana yang mau buat pembangun awal ini sudah ada ya Pak ya? Sudah siap. Ini yang sudah tersedia sekitar berapa? Dana. Nah, yang sudah tersedia untuk saat ini yang sudah dibelikan material. Seluruh dana sudah terkumpul 42. 42. Sebagian sudah diberikan material. Ini bantuan dari mana Pak? Swadaya, yang lain dari Pemerintah provinsi mungkin ada? Bimas. Dimas. Oh dari Bimas. Tapi untuk pura ini sudah pernah mengajukan proposal atau belum Pak ke wilayah Jombang Pak? Sudah. Oh sudah ya? Tapi Tidak ada respon Pak? Tidak ada. Iya. Ini barangkali ada harapan untuk pemerintah Jombang Pak untuk tentang renovasi pura ini Pak. Gini Mas, selama ini kan tiap tahun Pura Tribhuwana tetap membuat proposal, tapi tidak ada Respon ya. Tidak ada respon sama Tidak sekali. ada sama sekali. Ya, semoga saja setelah ada pembongkaran Padmasana ini segera dapat respon ya Pak ya. Nggih, astung lara. Oke, terima kasih Pak atas wawancara pada pagi hari ini. Semoga pembangunan Padmasana kedepannya ini cepat selesai dan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Itulah kawan hasil wawancara kami dengan panitia pembangunan Pura Tribhuwana yang saat ini sedang mendirikan Padmasana. Semoga wawancara ini dapat memperjelas tentang kemampuan dari umat sendiri seperti apa. Oke kawan, itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga teman-teman sedharma sudi sekiranya untuk membantu Pura Tribhuwana ini lewat rekening Pura Tribhuwana yang nantinya akan saya tampilkan di kolom deskripsi. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Media Mbak Gampeng melaporkan. Om Shanti 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 Om.